Salah paham picu bentrok warga desa Ngilngov dan warga desa Gelanit. Salah paham kembali memicu bentrok antar warga desa Ngilngov Kecamatan Mainyenu dan warga desa Gelanit Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis 30 Desember 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan satu rumah rusak dan satu warga mengalami luka berat. Informasi yang dihimpun tim Dames Media Group pada lokasi kejadian, bentrok diawali dengan pengrusakan salah satu rumah warga desa Gelanit oleh sejumlah warga desa Ngilngov. Pengrusakan dipicu adanya informasi bahwa pejabat kepala desa Ngilngov Andreas Resubun ditahan oleh warga desa Gelanit. Berdasarkan informasi tersebut, tim Dames Media Group mencoba melakukan wawancara langsung dengan kepala desa Ngilngov Andreas Resubun terkait dirinya ditahan oleh warga desa Gelanit, membantah kabar berita tersebut. Diakuinya persoalan pertama terjadi pada saat kegiatan sepak bola Bupati Cup, namun telah diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Namun akibat adanya informasi yang salah diterima oleh warga, mengakibatkan kembali memicu terjadi bentrok. Selaku pejabat kepala desa mengimbau, baik warga desa Gelanit dan Ngilngov dapat menahan diri dan menyerahkan seluruh permasalahan kepada pihak kepolisian. Berita dari Gelanit ke Ngilngov bahwa saya ditahan di sana. Padahal tidak? Tidak. Padahal tidak. Jadi ini kan luapan emosi masyarakat, lalu mereka langsung turun ini. Himbauan kepada masyarakat Ngilngov dan Gelanit sendiri, yang merupakan saudara juga. Ya, tentu himbauan yang kita sudah sampaikan tidak lalu bersifat sepihak, artinya di Ngilngov saja, tapi di hadapan pejabat Gelanit dengan stafnya juga kita sampaikan bahwa sebenarnya ini kampung bersaudara, perkawinan pergi datang, perkawinan silang, sehingga tidak boleh terjadi ini. Sementara itu, Ketua Pemuda Desa Gelanit Lodivikus Lefteu kepada tim Dames Media Group membenarkan juga kejadian bentrok yang terjadi antara kedua desa bertetanggaan tersebut, namun saat ini telah ada pertemuan bersama warga dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI setempat dalam menyelesaikan secara kekeluargaan. Tadi sudah ada pertemuan dengan pihak kepolisian, dari pihak Kodim, kemudian dari kedua belah pihak dari Ngilngov maupun Gelanit sudah kami laksanakan pertemuan tadi sekitar jam. Sudah, tapi belum ada buntut penyelesaian. Belum, masih proses ya? Masih siap. Tapi tetap akan damai ya? Tetap karena akan damai. Kedua kampung ini keluarga. Ya, betul. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Tual Dax Emmanuel Samson Manuputi menjelaskan pihak kepolisian Polres Tual sementara melakukan mediasi bersama dengan melibatkan warga dari kedua desa guna menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dirinya memastikan akan melakukan proses hukum bagi warga yang melakukan pelanggaran hukum guna menciptakan rasa keadilan bagi semua warga sehingga tidak ada saling dendam karena pihak kepolisian akan bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang dari pihak Gelanit ada yang melanggar hukum akan kita proses, demikian juga dari pihak desa Ngilngov yang ada yang melanggar hukum akan kita proses dengan aturan yang berlaku. Ada korbannya. Kesepakatan dengan para pejabat Pohoy desa, ya dengan tokoh-tokoh masyarakatnya juga. Nanti akan kita mediasi di Polres bersama dengan Dandim dan Lanal. Jadi akan sementara ini anggota kita masih kita standby-kan di sini untuk menjaga situasi sampai dengan benar-benar aman. Sementara pada lokasi salah satu jalan yang menjadi kawasan konsentrasi warga yang beberapa ibu-ibu mencoba melakukan aksi duduk di tengah jalan guna meminta kedua belah pihak baik warga Ngilngov dan warga desa Gelanit segera berdamai karena mereka semua adalah satu keluarga. Kami punya mama sendiri dari Ngilngov Resubun, kakak ini juga dari Ngilngov Resubun, ini saya punya adik. Kami adik kakak ini punya mama dari Ngilngov Resubun. Terjadi pertikaian seperti ini kami merasa sedih sekali karena sebenarnya tidak pantas ada terjadi pertikaian seperti ini. Apa yang ingin suster dengan Oma sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Ngilngov? Kami minta hanya ada kedamaian antara kedua belah pihak ini karena kita ini satu ada nenek moyang. Terlihat sampai berita ini diturunkan, polisi dibantu aparat TNI masih ditempatkan pada sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi bentrok antar warga kedua desa guna mengantisipasi adanya bentrok susulan. Selain itu juga penyelesaian damai tengah dilakukan baik dari tokoh pemuda dari masing-masing desa termasuk tokoh masyarakat setempat.